وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Idza zakartani syakartani wa idza nasyaitani kafartani. Pangresa umi miwas sadaya pala putra cucu mantu cicit yang saya hormati, para ikhwan wal ahwat nusami hadir yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling berbahagia alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan manakib di Pondok Pesantren Suryalaya pada bulan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, manakib bulan ini telah dibacakan manqobah yang ke-11, yaitu ziarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi telah dikumandangkan begitu beliau sampai di Madinah, ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bermunajat. Dunubi kamaujil bahri bal hiya aktsaru kamislil jibali thummi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janahum minal bu'di bal hiya asgoru. Arido sasim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng. Tapi upami Gusti anu loman ngahampura, ibarat hiji jangjang rambetuk malih kirang. Didin rahimakumullah, Tuan Syekh sebagai Sultan Aulia, rajanya dari seluruh wali, bermunajat di hadapan Allah menyatakan bahwa aku memiliki dosa yang begitu banyak, bagaikan buih di lautan, bagaikan gunung yang begitu besar. Mengharapkan agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengampuni dosanya, maka dosa beliau akan lebih kecil daripada sebelah sayap rambetuk saja. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita yang tidak termasuk ulama besar,
tidak termasuk kiai, ajengan, ustadz, santri, golongan manusia biasa, golongan awam. Mesti kita menyadari bahwa kitalah yang sebenarnya yang banyak dosa di hadapan Allah. Kalau dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah kita selamanya. Di mana dosa tidak diampuni oleh Allah, terbawa sampai alam kubur, menjerit sudah di dalam kubur, tidak ada gunanya. Karena tidak ada manusia yang telah dikuburkan kembali lagi ke dunia. Walaupun mereka menjerit di alam kubur, Rabbana akhrijna kunna na'mal salihah. Ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami dari kubur ini sebentar saja. Kunna na'mal salihah, aku akan beramal yang soleh. Wairalladzi kunna na'mal, tidak akan menjalankan seperti hal-hal yang telah lalu. Menjerit di alam kubur tidak ada gunanya karena sudah ditutup pintu tobat. Menjerit kepada Allah dari sekarang, pintu tobat masih terbuka. Oleh karena itu, kita jangan mengulur-ulur waktu untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu sekalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ke surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Jadi kita jangan mengulur-ulur waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajal dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan contoh beberapa orang yang telah meninggal dunia baru-baru ini di Pondok Pesantren Suryalaya. Saudara Herdis, pegawai yayasan, riut maut we. Ustadz Deni Inabah 15 menyatakan riut maut we. Di Cikoranji Bapak Idi Ahad masih macul, Senin maut deh. Ini menunjukkan bahwa ajal dirahasiakan Allah. Jangan terlena kita dengan dosa. Harus selalu menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul memerintahkan, tubu ilallah qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah qabla an tamutu, sebelum datang ajal. Wa badiru bil amali sholihat qabla an tasghalu. Sibukkan dirimu dengan amal-amal yang soleh sebelum datang sibuk kepadamu. Wa sallul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Hubungkan dirimu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasrati shadaqat fi sirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Insya Allah, di mana kita memiliki yang 4 ini,
Rasul menjamin, turzaku, Allah akan memberikan rizki yang murah. Wa tunsaru, akan selalu menolong kita dari segala kesulitan. Wa tujbaru, akan menghadapi segala kemenangan di dalam ada masalah. Jadi kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah. Tuhan saya 40 hari bermunajat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tos sabaraha dinten tobat ka Allah. Barita can kalebet kelasna urang teh kitunya. Loba dosa. Oleh karena itu, pangresa Abah sebagai Syekh Mursyid memberikan keringanan kepada kita untuk menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak kalimat taubat la ilaha illallah. Dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita amalkan la ilaha illallah agar kita benar-benar di mana kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa dohir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha dengan ikhlas. Menurut ulama tajwid, wa maddaha dipanjangkan lamnya. La ilaha illallah. Menurut ulama sufi, bukan hanya dipanjangkan, tapi dengan ikhlas mengucapkannya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, hudimat lahu arba'ata alafi min darbin minal kabair, Allah siap memberikan ampunan bagi mereka 4.000 dosa besar. Subuh kita mengamalkan dzikir la ilaha illallah 165. Duhur datang lagi mengucapkan la ilaha illallah 165. Mudah-mudahan dari subuh sampai ke duhur, dina mungkin kita terpeleset berbuat dosa, dengan dzikir la ilaha illallah di waktu duhur bisa menghapus dosa antara subuh dan duhur. Datang waktu asar, mungkin kita terpeleset dalam dosa antara duhur dan asar. Begitu datang asar, dzikir lagi la ilaha illallah. Mungkin saja kita dibersihkan lagi oleh Allah dari dosa antara duhur dan asar. Dari asar ke maghrib, walaupun waktunya hanya sebentar, mungkin saja kita terpeleset dalam dosa. Begitu datang maghrib, amalkan lagi dzikir la ilaha illallah, sehingga dzikir maghrib bisa menghapus dosa antara asar dan maghrib. Maghrib ke isya, waktunya semakin mepet. Mungkin saja kita juga terpeleset dalam dosa antara maghrib dan isya. Dzikir lagi datang waktu isya, maka diampuni lagi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa besar, maka kita kembali kepada suci. Dari isya sampai subuh waktunya terlalu panjang. Mungkin kita banyak berbuat dosa sebelum tidur dan lupa hati kepada Allah. Inilah dosa yang besar menurut ulama arif billah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 179 dinyatakan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha
walahum ayunul la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh Allah telah menyiapkan tempat di akhirat yang disebut neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakannya jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang akan menempati neraka jahanam? Allah menjelaskan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi tidak mau dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunul la yubsiruna biha, diberi mata tetapi tidak digunakan untuk memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa adanu la yasmauna biha, diberi telinga dua tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kalanam, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan akan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lupa, lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan lalai, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa hatinya kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan kufur oleh Allah. Jangan dianggap sepele. Jadi ada dua dzikir yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita masing-masing, ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Pertama dzikir jahar la ilaha illallah. Yang kedua dzikir khafi, tidak boleh diucapkan. Dua-duanya ini merupakan amal ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengakhirkan tobat. Yang kedua, menghadapi bulan Zulhijjah, di mana umat Islam di seluruh dunia yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'taina telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar yang serba banyak. Kenikmatan yang begitu banyak telah dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Sembahyanglah li rabbika dengan ikhlas untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Bagi orang yang mampu diwajibkan untuk menyelaksanakan menyembelih kurban. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Dzulqa'dah dan dapat menunaikan ibadah kurban. Kurban dalam arti dehes, dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu melaksanakan kurban secara lahir, kurban secara batin paksakan. Jangan sampai terlena daripada mengingat Allah. Jauh dekat dengan Allah bukan diukur dengan jarak meter kilometer. Pengersabah sering menyampaikan hadis qudsi, wa ana ma'hu idza zakaroni.
Aku, kata Allah, selalu bersamamu di mana kamu sedang ingat hatinya kepada aku. Jadi jauh dekat dengan Allah bukan diukur dengan jarak meter, kilometer, tapi dengan hati. Ingat hati kepada Allah berarti sedang bersama Allah. Lupa hati kepada Allah berarti sedang putus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dalam surat Kahfi ayat 24, wadkur rabbaka idza nasita. Ingatkan kembali di mana lupa, ingatkan kembali di mana lupa. Jangan dibiarkan kebablasan hati lupa terus kepada Allah. Orang yang lupa dinyatakan kufur oleh Allah. Allah berfirman di hadis qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Di mana hati sedang ingat kepada Allah, itu sedang syukur kepada Allah. Di mana hati lupa kepada Allah, itu sedang kufur kepada Allah. Syukur merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu bahagia dunia akhirat. Allah menjamin, la in syakartum lazidannakum. Di mana kamu syukur, tegasnya hatinya selalu dipenuhi dengan zikrullah, lazidannakum, pasti aku tambahkan nikmat kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum, di mana kamu kufur, inna azabi lasadid, sesungguhnya siksaku sangat berat. Syukur Allah menambahkan nikmat, di mana kufur Allah menambahkan siksa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui zikrullah, ingat hati kepada Allah. Tinggal menjalankan dua-duanya, satu tobat, kedua mendekatkan diri kepada Allah. Melalui manakib bulan ini, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.